Cek cek Fajar punten suanten abdi lebet. Halo, cek sound. Siap. Ternuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma baligh ruha Muhammadin minni tahiyata wa salama. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Yang saya hormati para alimil ulama, para ustadz ustadzah, para kesepuhan, wabil khusus seluruh jajaran manajemen dari tingkat dirdik sampai unit, kemudian juga seluruh dewan guru, dewan pengasuhan, dewan tata usaha, seluruh Bapak Ibu rahimakumullah yang hadir di majelis yang mulia ini. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi hari menjelang zuhur ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di majlisul ilmi, di majelis ilmu. Yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam majelis ilmu itu Allah janjikan di dalamnya itu berbagai macam kebaikan, berbagai macam fadilah barokah, berbagai macam keutamaan yang tidak terhitung besarnya. Dan di antara keutamaan majelis ilmu yang saya fahami itu di antaranya adalah memberi makan ruhaniyah kita. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana jasadiah kita, bahwa ruhaniyah kita pun memerlukan makanan. Kalau tubuh kita kelaparan, kalau tubuh kita kurang dari asupan nutrisi, kurang dari makanan dan minuman, biasanya cirinya itu adalah lemah melehoi. Jadi jangankan untuk mengangkat beban berat 20 kilo, 10 kilo, kadang untuk mengangkat galon saja tipe pereket kata orang Sunda, berat luar biasa. Kenapa? Karena tubuh kitanya yang lemah. Nah, begitu pula ketika manusia memiliki ruhaniyah yang kelaparan, memiliki ruhaniyah yang kurang makan, kurang minum, kurang asupan nutrisi, maka ruhaniyahnya pun akan lemah. Kalau badan kita, jasmaniyah kita lemah, ngangkat barang berat itu susah. Kalau ruhaniyah kita lemah, maka ketika menghadapi masalah itu lemah. Contoh, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau seandainya ada orang yang menyinggung kita sedikit, kita marah besar. Nah, itu ciri ruhaniyah kita yang lemah. Ada masalah sedikit stres, ada masalah sedikit langsung heboh, gundah gulana di pikiran gitu. Sampai tidak sedikit ada orang yang gara-gara masalah yang kecil hancur rumah tangganya. Gara-gara yang kecil hancur persahabatannya. Nah, itu disebabkan karena ruhaniyahnya yang lemah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang yang ruhaniyahnya kuat, jangankan dengan masalah yang kecil, dengan masalah yang besar saja tetap tidak bisa menghancurkannya. Jadi tidak gampang suudzon, tidak gampang berburuk sangka, tidak gampang riya, tidak gampang sombong, tidak gampang ujub,
tidak gampang marah. Itu ciri-ciri orang yang ruhaniyahnya itu kuat. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita merasa saat ini dari mulai kemarin sampai sekarang gampang kesal ke istri, gampang kesal ke suami, gampang kesal ke anak gitu kan, kita senyum ke teman kita tersenyum balik ke kita, marah, mengkel gitu kan. Nah itu boleh jadi ciri ruhaniyah kita sedang lemah. Ya, mudahnya mata kita bermaksiat, mudahnya telinga kita bermaksiat, ringannya lisan kita dalam bergibah, dalam memfitnah. Itu diantara ciri rohaniyah kita yang sedang lemah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, diantara solusi agar kita memiliki rohaniyah yang kuat adalah dengan seringnya kita duduk di majelis ilmu. Apalagi kalau seandainya Bapak Ibu kita memiliki channel atau memiliki kenalan atau memiliki silaturahmi, bisa hadir di majelis-majelis ilmu yang di dalamnya itu ada ulama, ada wali-wali Allah, ada kekasih-kekasih Allah, ada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wah, maka itu harus dijaga benar-benar Bapak Ibu. Karena apalagi kalau yang hadir di sana itu adalah seorang alim, seorang ulama besar, maka semangat untuk hadir di sana. Bahkan dalam kitab Lubabul Hadis dinyatakan, man nadzara ila wajhil alimi, barang siapa yang melihat wajah seorang alim, wajah seorang ahli Allah, nadratan, sekali saja dia melihat, fafariha biha, yang mana dengan melihatnya itu kita tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa senang dalam hati kita terhadap ulama tersebut, khalaqallahu min tilkan nadrati malakan, maka Allah akan menciptakan seorang malaikat dengan sekali menatap itu, yakni yang mana yastaghfirulahu ila yaumil qiyamah, yang mana tugas malaikat itu adalah mengistighfari kita hingga yaumil qiyamah. Ada recording in progress katanya, saya klik dulu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini bisa kembali berkumpul di majelis ilmu. Saya yakin di majelis ini banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pun mendapatkan keberkahan dari ahli-ahli Allah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, izin menyampaikan sesuatu bahwa saya meyakini yang lebih faham daripada saya itu banyak, yang lebih berilmu daripada saya itu banyak, yang lebih soleh, yang lebih bagus riyadhahnya, yang lebih dekat kepada Allah itu banyak. Namun sekali lagi ini mutlak tugas dari Allah Subhanahu wa taala melalui Direktorat Pendidikan kepada saya untuk belajar menyampaikan apa yang pernah saya pelajari dari guru-guru saya, wabil khusus berkenaan dengan pengajian kitab Safinah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, saya mohon izin sebelumnya kepada Bapak Ibu, wabil khusus kepada para kesepuhan gitu, kepada para ustadz-ustadzah, kepada para guru, bahwa saya mohon izin untuk belajar menyampaikan tentang apa-apa yang pernah saya pelajari mengenai kitab Safinah ini, yang mana kalau seandainya apa yang saya sampaikan ini ada kebenaran di dalamnya, ada kebaikan di dalamnya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Tapi seandainya Bapak Ibu dalam pembahasan, dalam pengajian kitab Safinah ini, Bapak Ibu menemukan ada hal yang keliru, ada hal yang salah, ada yang tidak benar, atau ada dari apa yang saya sampaikan ini kurang sopan, kurang sesuai dengan adat budaya dete, kata orang Sunda mah kirang titi, kirang tata duduga prayoga, cologog sinareng saja bina gitunya. Nah, saya mohon semoga Bapak Ibu berkenan untuk segera memberikan masukan kepada saya agar jangan sampai saya berkecimpung istiqomah dalam kesalahan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada baiknya semoga bermanfaat, dan kalau ada buruknya, ada salahnya, jangan sungkan untuk memberikan masukan, jangan sungkan untuk menasehati. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita masuk ke dalam pengajian kitab Safinah, sebelumnya nih Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf ya, di antara salah satu sumber keberkahan ilmu itu adalah beradabnya kita terhadap ilmu. Siapapun yang mengajar, apapun yang kita baca, apapun yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan dari ilmu itu, dari mulai keberkahannya, pemahamannya, kedalaman ilmunya, zauk dan lain sebagainya, itu berbanding lurus dengan adab kita terhadap ilmu tersebut. Semakin tinggi adab kita terhadap ilmu tersebut, maka insya Allah semakin tinggi pula keberkahannya, semakin tinggi pula kebermanfaatannya, semakin tinggi pula kedalaman ilmu yang akan kita dapatkan. Dan semakin rendah pula, yakni ta'aduban kita, takriman wa ta'ziman,
adab tata krama kita terhadap ilmu tersebut, maka semakin sedikit pula, semakin rendah pula kebaikan, keberkahan, kefahaman ilmu atau kemanfaatan ilmu yang akan kita peroleh. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, saya mengajak ini kepada diri saya pribadi dan umum kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun kita belajar, yuk kita bersama-sama memperbaiki ilmu kita, memperbaiki adab kita. Karena apalagi Bapak Ibu kita yang memang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pengajar. Nah, beratnya kita sebagai seorang pengajar adalah harus benar-benar bisa mengamalkan apa yang kita ingin ajarkan kepada santri kita. Jadi kita nih para guru, Bapak Ibu, saya juga seorang guru di sini. Ketika kita ingin mengajarkan kepada santri kita adab yang baik dalam mencari ilmu, maka harus dimulai dari diri kita. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa al-ilmu nurun. Nah, ilmu itu adalah cahaya, disundakeun nurun. Jadi ilmu itu diturunkan gitu. Jadi sangat susah kita seorang guru menurunkan adab yang baik kalau adab yang baik itu tidak ada dalam diri kita. Karena dari dulu sampai sekarang yang saya pahami bahwa adab itu ditularkan. Jadi bagaimana kita bisa menularkan adab yang baik kepada santri kita kalau adab yang baik itu tidak ada dalam diri kita. Yang repot itu ada seorang guru ingin menurunkan, ingin memberikan, ingin mengkaruniakan, ingin mengajarkan akhlak yang baik terhadap santrinya, ingin memberikan akhlak yang baik terhadap muridnya, tapi gurunya sendiri dalam dirinya akhlaknya buruk. Makanya jangan aneh kenapa ada guru yang dia itu dughulu pet nyawa sampai ngabudah gitunya, ngajarkan akhlak yang baik kepada santrinya, tapi kenapa hati santri menolak, kenapa santri tidak mau nurut? Nah, boleh jadi disebabkan bukan karena santrinya, tapi kitanya selaku pengajar yang sedang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bagaimana pantas kita mengajarkan akhlak yang baik sedangkan diri kita pun berlumuran akhlak yang buruk. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, sebaik-baik seorang guru adalah seorang guru itu masih mengaji kepada gurunya. Itu yang saya pahami, teman-teman. Misalnya kita sebagai seorang guru, kita mengajarkan kepada santri kita adab, kita mengajarkan kepada santri kita tata krama dan lain sebagainya. Nah, maka ketika kita masih mengajarkan kepada santri kita, nah kita pun harus berguru kepada guru kita dan mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada santri kita. Maka biasanya Bapak Ibu, apa yang kita sampaikan akan lebih diterima oleh santri kita, akan lebih didengar oleh santri kita. Dan terkadang apa yang kita sampaikan hanya sepatah dua patah kata dan mungkin tidak berkata, bahkan hanya sekedar menatap, akan timbul dalam hati santri kita sifat ajrih, kalau kata orang Sunda itu. Apa itu ajrih? Malu. Kenapa? Karena sifat itu sudah kita amalkan terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi bahwa ketika kita akan mencari ilmu, bukan kita hanya memperhatikan pulpen yang bagus, bukan hanya memperhatikan kitab yang bagus, tapi ada yang lebih dari itu, yakni kita memperhatikan adab kita terhadap ilmu. Nah, nanti adab itu Bapak Ibu ada adab dohirnya, ada adab batinnya gitu kan, ada adab dohiriyahnya, ada adab batiniahnya. Nah, itu harus digarap kata orang Sunda. Yuk kita lakukan itu. Baik adab secara dohir kita, nah bagusnya ini secara bagusnya Bapak Ibu, bagusnya kalau kita mau ngaji, setiap mau ngaji diusahakan yakni memiliki wudhu, diusahakan memiliki wudhu. Jadi kalau dalam kitab dalam kitab Ta'limul Muta'alim, sedikit ya sebelum nanti masuk ke kitab Safinah, ini pengantar terlebih dahulu. Wa min ta'zimil ilmi, dan dari mengagungkan ilmu itu adalah ta'zimul kitabi, yakni menghormati kitab. Fayan bagi li talibil ilmi, maka wajib, maka harus li talibil ilmi, bagi para pencari ilmu, bagi para santri gitu kan, sampai dalam kitab Ta'limul Muta'alim disampaikan an la ya'khudal kitaba illa bi thaharah. Jangan sampai kita membawa kitab, jangan sampai kita memegang kitab illa bi thaharati, kecuali kita sudah dalam keadaan suci. Jadi sudah nggak ngobrol lagi khilafiyah tentang pegang mushaf apakah harus pakai wudhu atau tidak, enggak, sudah tidak ngobrol bab itu. Tapi dalam bab adab, jangankan Al-Quran, jangankan mushaf, untuk memegang kitab saja diutamakan illa bi thaharati, yakni kita mengambil air wudhu terlebih dahulu. Wa hukiya, nah diceritakan ani syaihi Syamsul A'immatil Halwani rahimahullahu taala. Jadi ada sebuah kisah, annahu qala, beliau Syekh Al-A'immah Al-Halwani rahimahullah berkata, innamaniltu, sesungguhnya aku mendapatkan hadzal ilma, ilmu ini bita'zimi, karena aku mengagungkan ilmu. Jadi ada seorang ulama besar
yakni Imam Al-Halwani. Beliau ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang luas, ilmu yang dalam. Wasilahnya itu karena ada beliau yang tinggi terhadap ilmu. Apa ada beliau di antaranya yang tinggi terhadap ilmu itu? Fa inni ma akhadtul kagida illa bi taharati. Fa inni, maka sesungguhnya aku, ma akhadtu, tidaklah aku mengambil al-kagida illa bi taharati, kecuali dalam keadaan berwudu. Apa itu al-kagida? Al-kagida itu kalau zaman sekarang adalah kertas yang digunakan untuk menulis ilmu, HPS lah kalau sekarang mah. Jadi Bapak Ibu, Syekh Al-Halwani jangankan memegang mushaf, jangankan memegang kitab, beliau mau mengambil kertas HPS untuk ditulis di dalamnya ilmu, beliau berwudu terlebih dahulu. Masya Allah, saking apa menghormati ilmu tersebut. Nah, kadang ada hamba Allah jangankan kertas, jangankan kitab, megang Quran ge berat hitutnya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, beliau wasilah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya karena jangankan memegang mushaf atau kitab, beliau mengambil kertas untuk menulis saja, beliau mengambil wudu terlebih dahulu. Kemudian ada kisah juga dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Wa Syekh Al-Imam Syamsul A'immati Sarkhosi. Nah, ini Syekh Sarkhosi kana mabtunan fi lailatin. Nah, suatu saat beliau ini mabtunan, sakit perut, fi lailatin, di suatu malam. Wa kana yukarrir, dan Imam Sarkhosi ini dalam keadaan ngapalkeun, kata orang Sunda mah, yakni murojaah gitu kan, mengulang-ulang bacaan. Wa tawaddoa, dan beliau berwudu, fi tilkal lailati, di malam tersebut, sab'u asyarah marrah. Beliau ini berwudu di malam itu sampai 17 kali. Masya Allah. Li'annahu kana la yukarriru illa bitoharoti, karena beliau ini tidak menghafal kecuali dalam keadaan berwudu. Jadi beliau itu Bapak Ibu di suatu malam sedang menghafal, sakit perut, setiap, mohon maaf ya, kata orang Sunama, bobos atau kentut atau keluar hadas, beliau berwudu. Ngapalin, keluar hadas, berwudu lagi. Ngapalin, keluar hadas, berwudu lagi. Sampai 17 kali batal, 17 kali berwudu, dan terus menghafal. Mungkin kalau saya berbeda, pas saya lagi sakit perut, kemudian baca kitab, lah bobos atau kentut atau apa, kemungkinannya dua. Saya melanjutkan ngafalin dalam keadaan punya hadas, atau memang saya keluar hadas, lalu kitabnya saya tutup dan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi luar biasa tangguhnya beliau, yakni mempertahankan istiqomah bitoharoti, dalam keadaan toharoh, bersuci, ketika mempelajari ilmu, memurojaah ilmu, sehingga beliau diberikan ilmu yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza li anal ilma, ini disebabkan li anal ilma, karena ilmu itu nurun, adalah cahaya. Wal wudu'u nurun, dan wudu juga adalah cahaya. Fayazdadu nurul ilmi bihi, maka akan bertambah cahaya ilmu dengan berwudu. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau seandainya yang berkesempatan saya nama maksakeunnya, kalau ngantosan aya kahoyong magening sok berat, paksakan berwudu, maka biasanya akan ada perbedaan gerak hatinya. Zauk dalam mencari ilmunya akan ada berbeda ketika berwudu saat mencari ilmu. Satu, berwudu. Ini baru dari adab dohir. Wa min ta'zimi al-wajibi lil alimi. Nah, di antara ta'zim atau adab yang harus kita pelajari, yakni khususnya nanti bagi kita para pencari ilmu, an la yamuddar rijlu ilal kitabi, tidak bolehnya kita menyelonjorkan kaki ke arah kitab. Nah, jadi kalau kita yang sedang duduk, kaki selonjoran gitu kan, suka dipanjangkan. Nah, bagusnya mah jangan mengarah ke kitab, jangan juga mengarah ke guru. Nah, kadang kan yang lesehan di masjidnya, ngunjar lah. Nah, itu sih ngunjar kakinya jangan diarahkan ke kitab, jangan diarahkan ke mushaf, jangan diarahkan ke guru kita. Kemudian wayadhu kitab tafsiri fauqa sairil kitabi. Nah, kemudian menyimpan kitab tafsir di atas kitab-kitab yang lain. Jadi untuk menyusun kitab saja ada urutannya, jangan sampai kita menyimpan tafsir di bawah tapi komik di atas, itu su'ul adab, atau menyimpan buku fikih di bawah, kitab fikih di bawah sedangkan cerpen di atas, jangan, itu ada nanti urutannya. Wala yadau syai'an akhar ala kitabi. Nah, kemudian ini yang rada berat, jangan menyimpan benda-benda apapun di atas kitab, apalagi mushaf.
Ya, kadang kan kalau kita suka melihat ada orang yang menyimpan HP di atas mushaf, menyimpan pulpen di atas mushaf. Nah, dalam kitab ta'lim itu kurang bagus. Wa kana Ustadzuna Asy-Syaikh Burhanuddin rahimahullahu taala. Gitu kan? Yahki, beliau mengkisahkan anisyaikhi minal masyayikhi, dari guru-guru beliau, anna faqihan, ada seorang pencari ilmu sedang mempelajari ilmu fikih di antaranya, kana wado'al mahbaratu. Terbukti beliau ini pencari ilmu, santri ini wado'al mahbaroh, menyimpan kotak tempat tinta. Dulu mah kan nggak pakai pulpen ya, nggak pakai pulpen kayak sekarang. Jadi kayak pena dicocol gitu kan ke wadah tinta, kemudian dipakai nulis. Nah, ini si wadah tintanya itu disimpan alal kitab, di atas kitab. Jadi beliau itu misalnya ngaji kitab, nah ini si tempatnya itu, tempat tintanya itu di atas kitab ini. Faqala lahu Burnaya, maka syekh tersebut berkata, Burnaya itu bahasa asing, apa yang disampaikannya Burnaya itu nggak akan barokah katanya. Jadi menyimpan mahbaroh, tempat tinta di atas kitab saja, berkata tidak akan barokah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini diantara adab-adab dohir, Bapak Ibu rahimakumullah, yang memang harus kita perhatikan. Karena mohon maaf, rada berat kalau kita mencari ilmu tapi kita tidak memperhatikan adab. Khawatir bukannya ilmu itu bermanfaat bagi kita, tapi sebaliknya ilmu itu malah jadi musibah bagi kita. Tidak sedikit ada orang dengan ilmunya bukan semakin takut kepada Allah, malah semakin berani kepada Allah. Bukannya orang dengan ilmunya itu semakin tawadu, malah orang dengan ilmunya itu semakin ujub, semakin tinggi hati. Bukannya dengan ilmu itu semakin menyayangi orang lain, semakin sayang kepada orang lain, semakin cinta kepada orang lain, malah ada orang dengan ilmunya semakin mudah menyesatkan orang lain, semakin mudah menentukan orang lain masuk neraka, semakin mudah mengkafirkan, memurtadkan, memusyrikan orang lain. Ini kan berbahaya. Karena di antara tujuan kita mencari ilmu adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, yang saya pahami, kalau ada orang dia itu mempelajari ilmu disertai dengan adabnya, jangan aneh kenapa ada orang yang baru belajar 1 bulan bisa menyalip orang yang sudah belajar 1 tahun. Kenapa? Karena orang yang belajar dalam tempo 1 bulan itu benar-benar belajarnya memperhatikan adab dohirnya ataupun adab batinnya. Nah, itu Bapak Ibu rahimakumullah sebagai pengantar. Semoga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kekuatan, mengkaruniakan kepada kita keistiqomahan, wabil khusus dalam mencari ilmu ini kita bisa mencari ilmunya dengan menghiasi majelis tersebut dengan adab-adab yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apalagi kita ngajinya via Zoom ya. Kalau ngaji via Zoom itu godaannya gede Bapak Ibu rahimakumullah. Jangankan tanpa Zoom ya, kita ngaji di majelis saja, ustad-ustad ajengan-ajengan jamaah mahnya gitu we nyanyi HP geninya, jadi lebih khusyuk kana HP daripada ka ajengan zaman ayeuna nya. Sehingga kenapa kok ilmu itu gampang diangkat. Zaman dulu mah para ulama, para alimil ulama gitu kan, ketika mencari ilmu itu benar-benar tawaduan, khusyuknya kepada ulama itu benar-benar ada, sehingga mendapatkan pancaran barokah dari gurunya itu ngegolontor lah kata orang Sunda mah. Jadi dulu kalau seorang santri punya adab yang baik kepada gurunya, biasanya berkah yang Allah berikan kepada gurunya akan keluar, akan turun juga. Misalnya mohon maaf nih Bapak Ibu, ada seorang guru yang Allah berikan barokah, maunah, karomah, misalnya mu'atharatul qaul. Jadi setiap perkataannya itu mu'atharah terhadap hati santrinya. Jadi ngobrol sedikit saja berbekas di hati santrinya. Bapak Ibu mohon maaf ada suara yang bocor nih, punten ya, mohon di mute. Bapak operator boleh di mute kan yang bocor. Nuhun. Oh, masih ada suaranya tuh. Cek, Bapak Ibu mohon diperhatikan suaranya, sepertinya ada yang bocor ya. Abdi mah ebatan Bapak Ibu ya, punten kalau ada suara teh suka hilang fokus. Dari mana ya? Sebentar. Tuh. Halo, tesin. Tiasa nyungkeun di mute all-keun. Oh, siap. Oh, siap. Turnuhun Pak. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, misalnya ada seorang ulama, seorang guru, beliau ini diberikan mu'atharatul qalbi. Jadi kalau ngobrol itu genah kana hate.
Mirip kita punya guru besar kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Ya, kalau saya melihat beliau itu punya fadilah maunah dari Allah, mu'atharatul qaul. Jadi bicara beliau itu enak ke hati kita. Kita dengar suara beliau, kita mendengar urutan kosakata yang beliau sampaikan itu genah ke hati gitu kan, rawas nikmat ke hati. Walaupun apa yang beliau sampaikan kita sudah tahu temanya, kita sudah tahu judulnya, kita sudah sering berulang-ulang mendengar beliau. MQ pagi itu yang dibahas, Al-Hikam itu yang dibahas, Ma'rifatullah itu yang dibahas gitu kan. Ketika bertemu itu yang dibahas. Tapi kok kenapa ketika kita mendengar apa yang beliau sampaikan ada kenikmatan dalam hati kita? Apa yang beliau sampaikan kita sudah tahu, tapi kita mendengar ulang dari beliau kok enak, seperti kita mendengarkan lagu. Kan rata-rata kalau kita mendengar lagu kita sudah tahu nadanya, kita sudah tahu teksnya gitu kan. Tapi kenapa kok kita sering nikmat mengulang-ulang mendengarkan lagu tersebut? Kan ada ladzah, ada kenikmatan. Nah, kalau seandainya ada seorang guru misalnya mendapatkan maunah barokah, keutamaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mirip kalau dulu Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau ada kesaksian dari salah satu murid beliau. Jadi beliau itu Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau itu mengajarkan rukun Islam saja itu santri-santrinya pada menangis. Jadi sekedar mengajarkan rukun Islam ada 5 syahadat terus sampai naik haji, mengajarkan itu saja itu santri-santrinya pada nangis. Kenapa? Setiap ucapan beliau itu ada nur Allah, ada maunah dari Allah. Nah, misalnya ada seorang guru Allah beri itu, nah kemudian kita selaku muridnya benar-benar ta'ziman wa takriman kepada beliau, maka kemungkinan besar nanti barokah beliau, fadl beliau itu akan diberikan kepada murid-muridnya yang memiliki ta'zim wa takrim kepada beliau. Sehingga saya memperhatikan tidak sedikit ada beberapa ustadz di Darut Tauhid ini yang gayanya, yang stylenya itu cenderung menyerupai style AA. Jadi gaya bicara beliau sampai muhasabah beliau cenderung sama dengan AA. Dan ketika dilihat, oh ternyata karena santri ini adabnya luar biasa terhadap AA, jadi boleh jadi kelebihan AA Allah berikan kepada santrinya. Nah, bisa jadi seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita belajar dengan menggunakan adab. Nah, jadi sekali lagi ketika belajar kepada siapapun, dimanapun, dalam majelis apapun, kita bersama-sama memohon kepada Allah agar diberikan adab yang baik dalam mencari ilmu. Bahkan terakhir Bapak Ibu, puntennya tadi terakhir wae. Itu tadi adab dohir, yang kedua adab batin. Di antara adab batin itu adalah kolbu kita diluruskan husnudzon kepada para pengajar. Bahkan dulu saya waktu mau ngaji, di antara doa yang diijazahkan oleh guru saya adalah kalau mau ngaji Bapak Ibu ya, Allahumma stur aiba muallimi anni wala tudhib barakata ilmihi anni. Allahumma ya Allah, Allahumma stur, Allahumma ya Allah ustur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutup aib guruku terhadap diriku. Jadi jangan sampai saya melihat aib dari guruku. Kenapa? Karena memang di antara ujian terberat bagi seorang santri, bagi seorang murid adalah ketika murid dan santri itu diperlihatkan oleh Allah aib dari gurunya. Bapak Ibu, kalau kita punya guru, kita punya ustadz, kita punya syekh yang beliau ini bagus penampilannya, rupawan wajahnya, dari segi hartanya bagus gitu kan, cara berbicaranya lantang, ilmunya dalam, mungkin kita akan dengan mudah menghormat beliau, kita akan mudah ta'zim wa takrim kepada beliau. Tapi seandainya Allah memberikan kepada kita seorang guru yang Allah uji dalam diri guru tersebut memiliki aib. Apa di antara aib guru tersebut? Mungkin penampilannya kurang bagus, atau mungkin dari hartanya yang beliau ini fakir, atau mungkin dari gaya bicara beliau yang kadang suka ngosom gitu kan, kadang bicara suka nggak jelas. Misalnya kalau dulu kadang di pesantren misalnya ada seorang kiai, ada seorang ustadz yang kalau ngajar ngegerleng we. Gitu punten ya, misalnya gayanya seperti ini. Sok barudak ya buka. Al-kalamu wal lafdhu al murakabu al mufidu bil wadi wa aqsamu salah satu ismun fi'lun wa harfun ja'al iman. Itu bahasanya itu sudah pelan, ngagerenyem gitu Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kadang santri pun aduh gitu harus husu mendengarkan. Nah, kalau seandainya nih Bapak Ibu, kita selaku santri kurang bisa menjaga kolbu dari suudzon kepada beliau, maka tertutup limpahan barokah Allah melalui guru kita ini. Nah, jadi kuatnya kita sebagai seorang santri bukan hanya harus dikuatkan itu kuat nahan ngantuk, bukan hanya kuat nahan pegal kaki, bukan hanya kuat lagi ngaji ingin pegang HP, ingin sambil mengerjakan perbuatan apa ini dan itu. Tapi ada yang lebih berat dari sana adalah mengatur gerak kolbu. Ya, ini mengatur gerak kolbu itu jangan sampai ketika kita sedang ngaji
telinga mendengarkan ilmu dari beliau, tapi kolbu menjudgment, menghukumi orang yang sedang presentasi, orang yang sedang bicara di depan. Kan kadang kita gitu ya, kalau ada teman kita sedang presentasi di depan, ada teman kita yang sedang berbicara, secara mata melihat beliau, telinga mendengar beliau, tapi kolbu kadang menghakimi. Dia mau ngomong gitu ya, lebih bagus saya kalau ngobrol dia teh kumaha tampilanna gitu, gini dan gitu, ngobrol teh lila teh sudah dehem, kita teh beberapa kali nggak dianggap misalnya gitu. Kolbu menjudgment. Kolbu menjudgment kepada teman seangkatan kita saja itu tidak baik, apalagi kolbunya itu menghakimi, menjudgment suudon kepada guru kita, itu maka berbahaya. Nah, jadi Bapak Ibu kita harus semangat tuh nanti mempelajari ilmu adabnya, dohir wal batinnya. Karena apa? Sekali lagi di antara yang mempengaruhi, yakni banyak sedikitnya dalam tidaknya, manfaat tidaknya ilmu yang kita peroleh, yakni di antaranya adalah bagaimana adab kita dalam mencari ilmu. Yaitu Bapak Ibu rahimakumullah, selaku pendahuluan ini kembali memotivasi diri saya dan mengingatkan diri saya bahwa pentingnya adab dalam mencari ilmu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah adapun di kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah kitab Sejuta Umat. Ya, kitab yang dipelajari oleh mayoritas pesantren-pesantren di Indonesia secara khususnya, umumnya di dunia, yakni kitab Safinah. Kitab Safinah ini kalau saya ini kitabnya, mungkin Bapak Ibu kalau tidak salah bentuknya itu coklat ya. Nah, kitab Safinah ini adalah kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar dari daerah Hadramaut Yaman, yakni beliau bernama Syekh Salim bin Sumair. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum masuk izin saya share screen. Bapak Ibu mohon konfirmasi, masuk tidak share screen dari saya? Masuk. Nah, Bapak Ibu, ini di halaman 4 ya kalau di saya. Jadi di sini itu ada 3 bagian. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya kita ngaji Safinah itu alhamdulillah nate yang mana, bismillah nate yang mana. Jadi kalau dalam kitab Safinah ini yang ada di tangan kita, ini ada 3 bagian. Yang pertama di sini ada yang akan saya bulati. Nah, yang ini disebutnya matan Safinah. Dan ini yang akan kita coba harokati dan akan kita baca bersama. Ini kitab Safinah. Ya, ini di paling atas. Nah, kemudian ada yang gariskan ya di bagian bawah ini. Nah, yang ini kitab Riyadul Badi'ah. Nah, kemudian ada yang di tengah, ini yang banyak, yang dalam kotak. Ini adalah kitab Kasyifatus Saja. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, untuk kitab Safinahnya yang ini, ya, ini kitab Safinah, yang ini yang akan kita baca bersama, akan kita terjemahkan. Kemudian ini kalangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Nah, kemudian yang di bawahnya ini kitab Riyadul Badi'ah. Kitab Riyadul Badi'ah. Kemudian yang ini adalah kitab Kasyifatus Saja. Nah, silakan Bapak Ibu dikasih catatan ya sekali lagi bahwa yang ini adalah kitab Safinah kalangan Syekh Salim bin Sumair. Kemudian yang di sini, yang di bawah itu adalah kitab Riyadul Badi'ah karangan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Asy-Syafi'i Al-Maki. Nah, yang ini. Kemudian yang tengah ini adalah kitab Kasyifatus Saja. Ini karangan ulama dari Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, gitu Bapak Ibu rahimakumullah. Dan adapun yang akan kita yakni pelajari adalah kitab Safinahnya, bukan kitab Riyadul Badi'ahnya, bukan kitab Kasyifatus Sajanya. Jadi dalam kitab ini Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita bisa paham nih kitab iya gitunya, insya Allah jadi muslim yang kuat, jadi ustadz ya. Nah, ini kitab Safinah, sekali lagi ini kitab Riyadul Badi'ah, ini adalah kitab yakni Kasyifatus Saja. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mohon izin sebelumnya bahwa di kesempatan kali ini, beberapa pertemuan ke depan,
sistemnya bukan ngalogat ya, sistemnya bukan ngalogat, tapi sistemnya itu mengharokati dan menerjemahkan. Kenapa tidak ngalogat? Karena kalau ngalogat memang nanti harus disertai dengan jurumiyahnya, harus disertai dengan kaelaninya, harus disertai dengan nahu sorobnya. Karena nanti kalau ngalogat kan itu nanti harus minimal mengetahui mana mubtada, mana khobar, mana maf'ul, mana fa'il, mana sifat mausuf, mana na'at man'ut ya. Nah, nanti kan belajar simbol. Misalnya mubtada ari, misalnya menggunakan mim atau kata orang Jawa mah utawi gitu kan. Kalau khobar eta, kata orang Sunda mah, kata orang Jawa mah iku gitu kan. Kemudian simbolnya itu kho. Nah, itu di ngalogat. Tapi karena memang kita belum belajar nahu sorob, yang belum, mungkin ada juga yang sudah. Jadi mohon izin untuk ngaji kita, jadi fokusnya adalah mengharokati dan menerjemahkan. Kita akan masuk Bapak Ibu rahimakumullah ke dalam kitab Safinah. Silakan dibuka kitab Safinah halaman pertama. Bisa dilihat Bapak Ibu ya, di kitab tersebut ada 3 bagian. Jadi ada yang kanan atas, kemudian di garis, ada kanan bawah, kemudian di tengah-tengah kotak. Yang akan kita harokati, yang akan kita baca bersama adalah kitab Safinahnya, yakni yang ada di sebelah atas garis ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum dimulai kita doakan dulu pengarang kitab Safinah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan keberkahan kepada kita, wasilah dari beliau, khususon ila abaina wa ummahatina wa jami'i masyayikhina wa asatidatina, wa khususon ila muallif hadal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama, mohon Bapak Ibu jangan dulu mencoret-coret ya. Jadi kita ada 4 tahap. Tahap pertama kita qiraatul jamaah, kita baca dulu secara berjamaah. Kemudian fase kedua mengharokati, fase ketiga menerjemahkan, fase keempat menjelaskan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita akan membaca dulu berjamaah. Jadi mohon jangan dulu mengharokati. Kita akan baca dulu berjamaah. Bapak Ibu yang berkenan, yang memungkinkan membuka speakernya, silakan dibuka. Kita tabarukan dulu, kita ngalap berkah dengan membaca secara berjamaah kitab Safinah ini ya. Yang memungkinkan untuk di open suaranya, silakan di open. Nanti saya 1 kali, kemudian diulangi Bapak Ibu 1 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Bapak Ibu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad dini. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'ina wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azimi. Ada yang beda Bapak Ibu?
Padahal tiasa nyungkeun kita biji nu eta. Oh iya. Nah, benten. Oke. Benten cetakan gitu. Henteu. Leres kan? Bapak Ibu bisa salah ngawas. Leres, sapertosna lepat ninggal. Bilih ninggalna kana riyadul badiah. Jadi kedah ninggalna dina sapina. Bilih kana nu lepatna. Katinggal lama sepertinya melihatnya ke riyadul badiahnya ya. Ya, leres. Nah, baik Bapak Ibu, lanjut ya. Silakan masuk halaman 5. Masuk halaman 5. Gampilnya ngawasnanya gara rampil ya. Maka silakan yang halaman 5 Bapak Ibu. Faslun Arkanul Islami khamsatun Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faslun Arkanul imani Sittatun Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Faslun wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Faslun alamatul bulugi salasun tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa wal ihtilamu fi dzakari wal unsa litis'i sinina wal haidu fil unsa litis'i sinina. Genep belas lembar heula, genep belas halaman. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang ikut membaca. Kemudian kita sekarang masuk kepada babak yang kedua, yakni mengharokati. Silakan Bapak Ibu, kalau kata-kata yang sekiranya sudah hafal, sudah familiar, tidak perlu diharokati, tinggal cukup belakang-belakangnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mah sudah insyallahnya tekada diharokatan sudah bisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah Bapak Ibu ini sudah bisa ya. Wa bihi nasta'inu wa bihi nasta'inu wa bihi nasta'inu. Bapak Ibu saya baca 3 kali, silakan Bapak Ibu sambil mengharokati. Ala umurid dunya waddini, ala umurid dunya waddini, ala umurid dunya waddini. Wa sallallahu wa sallama wa sallallahu wa sallama
wa sallallahu wa sallama. Halaman 4 sekarang Bapak Ibu. Ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina Muhammadin, khatamin nabiyina, khatamin nabiyina, khatamin nabiyina, wa alihi wa sahbihi ajma'ina, wa alihi wa sahbihi ajma'ina, wa alihi wa sahbihi ajma'ina, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Paslun. Nah, ini dibacanya paslun. Kadang yang baru baca ini teh dibaca teh pasola, pusulun, pislun atau apa. Nah, ternyata dibacanya adalah paslun. Paslun arkanul islami khamsatun, arkanul islami khamsatun, arkanul islami khamsatun. Syahadatu alla ilaha illallah, syahadatu alla ilaha illallah, syahadatu alla ilaha illallah, wa anna muhammadar rasulullah, syahadatu an la ilaha illallahu wa anna muhammadar rasulullahi, wa iqamus sholati, wa iqamus sholati, wa iqamus sholati. Halaman 6 Bapak Ibu. Wa ita'uz zakati, wa ita'uz zakati, wa ita'uz zakati, wa shaumu ramadhana, wa shaumu ramadhana, wa shaumu ramadhana, wa hijjul baiti, wa hijjul baiti, wa hijjul baiti. Halaman 8 Bapak Ibu. Man istata'a, man istata'a, man istata'a ilaihi sabila, ilaihi sabila, ilaihi sabila. Paslun arkanul imani sitatun, arkanul imani sitatun, arkanul imani sitatun. Bapak Ibu, kalau saya terlalu cepat mohon kasih tahu saja. Antu'mina billahi, antu'mina billahi, antu'mina billahi. Halaman 9. Wa malaikatihi wa kutubihi, wa malaikatihi wa kutubihi, wa malaikatihi wa kutubihi, wa rusulihi. Halaman 10. Wa rusulihi, wa rusulihi. Halaman 11. Wa bil yaumil akhiri, wa bil yaumil akhiri, wa bil yaumil akhiri, wa bil qadari, wa bil qadari, wa bil qadari, khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, khairihi wa syarihi minallahi ta'ala,
khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Halaman 12 mah tidak ada sapinahnya. Nah, masuk ke halaman 13. Paslun wa ma'na la ilaha illallah wa ma'na la ilaha illallah wa ma'na la ilaha illallahu la ma'buda bihaqqin la ma'buda bihaqqin la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu. Halaman 14 juga tidak ada. Nah, pasal terakhir Bapak Ibu. Paslun alamatul bulugi salasun alamatul bulugi salasun alamatul bulugi salasun tamamu khamsa asyarata sanatan tamamu khamsa asyarata sanatan tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa fi dzakari wal unsa fi dzakari wal unsa wal ihtilamu fi dzakari wal unsa. Nah Bapak Ibu, berarti fi dzakari wal unsa yang keduanya tidak perlu diharokati karena yang belakang sudah ada sebelumnya. Jadi supaya jadi familiar karena huruf gundul teh. Litis aisinina wal haidu fil unsa litis sinina. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah babak kedua sudah selesai. Sekarang masuk babak ketiga, yakni menerjemahkan. Silahkan Bapak Ibu menerjemahkan gaya bebas. Saya tidak akan memberikan ketentuan, hanya saja ada beberapa gaya. Yang pertama gaya kitab berbatik. Jadi kitab nanti mirip batik, segala dicoret-coret di kitab nantinya. Terjemahin nanti di tiap kata yang di batiknya, boleh, mangga silahkan. Atau yang kedua ada yang tiap kata yang tidak yang asingnya itu dikasih nomor. Misalnya di sini ada kata bismi misalnya. Nah, di balik bismi itu dikasih nomor 1. Nah, kemudian punya buku tulis. Nah, terjemahnya teh di sana. Jadi di footnotean. Jadi di sini nanti tidak banyak coret-coret. Jadi di tiap kata teh dikasih nomor. Nah, kemudian terjemahnya di buku tulis. Ada yang ketiga lebih hebat, jadi menyalin kitab Sapinah ini ke buku tulis, kemudian dikasih terjemahnya di sana. Itu yang nomor 3. Atau yang nomor 4, silahkan Bapak Ibu, ada kalau yang sudah sekali berimam Syafi'i tidak perlu mengharokati, tidak perlu mencatat, jadi langsung katangkep. Wah, calakannya. Jadi tidak akan terjangkit penyakit barho. Apa itu barho? Ari bubar, ari poho. Ada yang lebih parah, bubar acan, poho enggeus gitu kata orang Sunda. Mohon maaf yang tidak paham bahasa Sunda ya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang kita akan masuk kepada yang ketiga, yakni menerjemahkan. Silahkan Bapak Ibu terjemahkan senyaman mungkin, mau di mana. Apakah mau menggunakan buku tulis sebagai terjemahnya atau mau langsung di kitab ini, terserah. Tapi saran saya Bapak Ibu yang menggunakan pulpen bertinta tebal jangan nulis di kitab. Kenapa? Karena satu kata sudah membuat kitab ini penuh. Ya, jadi kalau bisa menggunakan pulpennya tuh kayak pulpen boxy atau pulpen drawing pen yang kecil itu mata penanya, sehingga lebih leluasa kita kalaupun mau mencoret-coret di kitab. Dan direkomendasikan jangan menggunakan tinta berwarna merah, ya. Baik, kita akan coba terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut asma Allah. Bismillahi, dengan menyebut asma Allah. Bismillahi, dengan menyebut asma Allah.
Ar-Rahmani yang memberikan nikmat banyak di dunia dan di akhirat. Ar-Rahmani yang memberikan nikmat banyak di dunia dan di akhirat. Ar-Rahimi dan memberikan nikmat yang sedikit di akhirat saja. Oh, kecepatan, siap. Oh, siap. Diulang tesinnya. Bismillahi, dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani yang memberikan nikmat banyak di dunia dan di akhirat. Ar-Rahimi yang memberikan nikmat sedikit di akhirat saja. Cakap. Bismillahi, dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani yang memberikan nikmat banyak di dunia dan di akhirat. Ar-Rahimi yang memberikan nikmat sedikit di akhirat saja. Apa yang dimaksud dengan nikmat banyak, apa yang dimaksud dengan nikmat sedikit, insyaallah nanti di fase keempat di penjelasan. Adapun segala puji yang empat, adapun segala puji yang empat, adapun segala puji yang empat, lillahi itu adalah milik Allah. Lillahi itu adalah milik Allah. Lillahi itu adalah milik Allah. Rabbil alamina yang mengurus seluruh alam. Rabbil alamina yang mengurus seluruh alam. Rabbil alamina yang mengurus seluruh alam. Wabihi dan kepada Allah saja. Wabihi dan kepada Allah saja. Wabihi dan kepada Allah saja. Nasta'inu kami memohon pertolongan. Nasta'inu kami memohon pertolongan. Nasta'inu kami memohon pertolongan. Ala umuri atas urusan. Ala umuri atas urusan. Ala umuri atas urusan. Disunama karena pirang-pirang katanya. Ad-dunya perkara dunia, wadini dan perkara akhirat. Ad-dunya perkara dunia, wadini dan perkara akhirat. Ad-dunya perkara dunia, wadini dan perkara akhirat. Wa sallallahu dan semoga rahmat Allah. Wa sallallahu dan semoga rahmat Allah. Wa sallallahu dan semoga rahmat Allah. Wa salama dan keselamatan. Wassalama dan keselamatan. Wassalama dan keselamatan. Ala sayyidina Muhammadin itu tetap kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Ala sayyidina Muhammadin itu tetap kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Ala sayyidina Muhammadin itu tetap kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Khatamin nabiyina yang menjadi penutup seluruh nabi. Khatamin nabiyina yang menjadi penutup seluruh nabi. Khatamin nabiyina yang menjadi penutup seluruh nabi. Wa alihi dan kepada keluarganya. Wa alihi dan kepada keluarganya. Wa sahbihi dan sahabatnya. Ajma'ina seluruhnya.
wa alihi dan kepada keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, ajma'ina seluruhnya, wala haula dan tidak ada daya, wala quwata dan tidak ada kekuatan. Nah, ini mah sudah familiar ya. Illa billahi kecuali dengan daya dan kekuatan dari Allah, al-aliyyi yang maha tinggi, al-azimi yang maha agung. Itu ini ya, karena Bapak Ibu sudah familiar kalau ini. Ini juga familiar. Dilanjut Bapak Ibu halaman 5. Paslun adapun ini pasal. Paslun adapun ini pasal. Arkanul Islami adapun rukun-rukun Islam. Ini saya rada percepat Bapak Ibu ya, karena insya Allah Bapak Ibu sudah faham arti dan maknanya. Arkanul Islami adapun rukun-rukun Islam, khamsatun itu ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah yang pertama, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan dan sesungguhnya Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahi adalah utusan Allah, wa iqamus sholati dan menegakkan sholat, wa ita'uz zakati dan menunaikan zakat, wa shaumu ramadhana dan puasa di bulan Ramadan, wa hijul baiti dan ibadah haji ke Baitullah. Nah, ini kalau yang belum mungkin rada sedikit asing. Wahijul baiti dan menunaikan haji ke Baitullah, manistato'a bagi yang bisa, ilaihi sabila kepadanya jalan kepadanya gitu ya. Mun kaduga di jalana tegesna boga bekelna. Manistato'a bagi yang bisa, ilaihi kepadanya sabila jalan. Jadi yang ada mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Ilaihi kepadanya, hi-nya itu kepada haji, sabila jalannya. Kemudian lanjut lagi arkanul pasal rukun iman. Insyaallah ini juga sudah familiar Bapak Ibu ya. Saya sedikit dikebut. Paslun adapun ini pasal arkanul imani adapun rukun iman. Arkanul imani adapun rukun iman sitatun itu ada 6. Antu'mina yang pertama beriman billahi kepada Allah, wa malaikatihi dan malak-malaknya Allah, wa kutubihi dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi dan rasul-rasulnya Allah, wa bil yaumil akhiri dan kepada hari akhir, wa bil qadari dan dengan takdir, khairihi bagusnya takdir, wa syarihi dan buruknya takdir, minallahi dari Allah Ta'ala yang maha tinggi. Saya coba ulang yang nomor 6. Wa bil qadari dan terhadap takdir, khairihi baiknya takdir, wa syarrihi dan buruknya takdir, minallahi ta'ala dari Allah Ta'ala, wa bil qadari dan beriman kepada takdir, khairihi baiknya takdir, wa syarrihi dan buruknya takdir, minallahi ta'ala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua pasal lagi Bapak Ibu. Paslun adapun ini pasal, wa makna dan makna la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mah tidak perlu terjemahkan.
Wa makna dan makna la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa itu makna la ilaha illallah? La ma'buda, tidak ada yang disembah. La ma'buda, tidak ada yang disembah. La ma'buda, tidak ada yang disembah. Bihaqqin, dengan sebenar-benarnya. Bihaqqin, dengan sebenar-benarnya. Fil wujudi, dalam wujudnya. Fil wujudi, dalam wujudnya. Illallahu, kecuali Allah. Paslun, adapun ini pasal, wa makna la ilaha illallahu, dan makna la ilaha illallah, la ma'buda, tidak ada yang wajib disembah, bihaqqin, dengan sebenar-benarnya, fil wujudi, dalam wujudnya, illallahu, kecuali Allah. Terakhir Bapak Ibu, lumayan capeknya. Paslun, adapun ini pasal, alamatul bulugi, adapun ciri-ciri balig. Alamatul bulugi, adapun ciri-ciri balig. Salasun, itu ada 3. Nah, ini membahas tentang ciri-ciri balignya. Ari pirang-pirang cirina balig. Alamatul bulugi, adapun ciri-ciri balig, salasun, itu ada 3. Tamamu khomsa asyarota sanatan, 1, sempurna umur 15 tahun. Tamamu khomsa asyarota sanatan, 1, sempurna umur 15 tahun. Khomsa asyaro, 15 sanatan, tahun. Fidzakari, di laki-laki, wal ungsa, dan perempuan. Tamamu khamsa asyarota sanatan, pertama sempurna umur 15 tahun. Fidzakari, di laki-laki, wal ungsa, dan perempuan. Wal ihtilamu, yang kedua mimpi basah. Wal ihtilamu, dan yang kedua mimpi basah. Wal ihtilamu, dan yang kedua mimpi basah. Fidzakari, di laki-laki, wal ungsa, dan perempuan. Nah, berarti fidzakari wal ungsa tidak perlu diterjemah lagi Bapak Ibu ya, karena sebelumnya sudah ada terjemahnya. Litis isinina, minimal umur 9 tahun. Litis isinina, minimal umur 9 tahun. Wal haidu, dan yang ketiga haid. Wal haidu, dan yang ketiga haid. Fil ungsa, di perempuan. Nah, fil ungsa, haid, tidak perlu diterjemah sepertinya Bapak Ibu, karena sudah tahu ya. Litis isinina, minimal umur 9 tahun. Litis isinina, minimal umur 9 tahun. Alhamdulillah. Beres Bapak Ibu rahimakumullah, fase ketiga. Sekarang kita akan masuk kepada fase keempat, babak keempat, yakni penjelasan semampunya dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidaraini, amin. Beliau Syekh Salim bin Sumer, yakni mengawali kitab ini dengan terlebih dahulu melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membaca terjemahan, rata-rata ketika membaca terjemahannya yakni Bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Namun adapun di rata-rata tradisi pesantren yakni menerjemahkan lebih jauh tentang Ar-Rahmani dengan Ar-Rahimi. Ini yang saya pelajari, mohon maaf kalau ada yang salah, jangan sungkan untuk memberikan masukan Bapak Ibu ya. Bismillahi, dengan menyebut asmanya Allah. Bismillahi di sana, di sana ada bi ta'aduban, ada bi tabarukan. Ada bismillahi di sana yakni meyakini
bahwa tidaklah bisa kita mengkaji kitab Safinah ini kecuali mutlak dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah diantara makna bita'adduban. Jadi harus meyakini bahwa segala gerak-gerik kita ini adalah af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kudroh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dulu waktu saya belajar, yang disebut dengan musyrik itu bukan hanya beribadah kepada selain Allah, tapi yang disebut dengan musyrik juga adalah meyakini kudratain. Apa itu meyakini kudratain? Jadi meyakini ada yang bisa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berupa keyakinan, bukan ucapan. Contoh Bapak Ibu, kalau misalnya ada ibu-ibu ditanya, "Ece, ada apa? Ari Ece bisa masak?" Nah, si Ece itu secara lisannya berkata, "Saya bisa masak." Itu tidak jadi masalah. Tapi dalam kolbunya, kalau dia meyakini bahwa si ibu itu bisa masak, maka ini disebutnya suatu kemusyrikan. Kenapa? Karena manusia itu tidak punya bisa, tapi manusia itu dibisakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang ibu berkata, "Saya bisa masak," itu hanya cukup sekedar lisan saja. Sedangkan kolbunya harus meyakini, ya Allah, hamba tidak bisa masak, tapi hamba dibisakan masak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ikrar seorang muslim adalah hauqalah, yakni la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Manusia mah tidak ada daya, manusia mah tidak punya kekuatan, inti nama manusia tidak punya bisa kecuali dibisakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bita'adduban kita kepada Allah. Ya Allah, hamba tidak bisa melihat, hamba tidak bisa mendengar kecuali diperlihatkan oleh Allah, diperdengarkan oleh Allah, tidak bisa berucap kecuali diucapkan oleh Allah, tidak bisa mengalir darah kecuali dialirkan oleh Allah, tidak bisa mencari rezeki kecuali diberikan oleh Allah. Nah, manakala bi ini senantiasa terhujam dalam kolbu bahwa segala gerak-gerik apa yang kita terima, apa yang kita lakukan ini mutlak dalam liputan kudroh Allah, maka hamba ini sudah termasuk orang yang punya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahi, yakni kita mengawali dengan menyebut asma Allah. Allah nama dari zat pencipta kita, khaliq kita, pentadbir kita, yang memberikan kita rizki, yang menghidupkan kita, yang memiliki kita, yang mematikan kita. Dialah Allah, zat yang wajib kita kita sebut. Beliau Allah ini adalah lafdzul jalalah. Ar-Rahmani, sifatnya Allah yang maha memberikan nikmat banyak di dunia dan di akhirat. Yang dimaksud banyak ini bukan nikmatnya, yang dimaksud dengan banyak ini adalah penerimanya. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi, tadi disebutkan Ar-Rahmani yang memberikan nikmat banyak di dunia dan di akhirat, Ar-Rahimi yang memberikan nikmat sedikit di akhirat saja. Yang dimaksud banyak dan sedikit ini bukan ukuran nikmatnya, tapi ukuran penerima nikmatnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau nikmat dari Allah itu 100, maka 99 Allah siapkan di akhirat, sedangkan yang 1 Allah berikan kepada kita di dunia. Jadi setiap kebaikan yang kita dapatkan di dunia ini, setiap kelezatan, kenikmatan, kegenahan, karawasan gitunya, yang kita dapatkan di alam dunia ini dari nikmat Allah yang sedikit dari 1. Yang mana nikmat Allah yang sedikit, yang 1 ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya tanpa pandang bulu. Mau yang muslim, mau yang kafir, mau yang sholat, mau yang tidak, mau ahli ibadah ataupun ahli zina, ya, mau yang suka mencari ilmu ataupun tidak mencari ilmu, itu Allah berikan. Apa diantaranya? Nikmat cahaya matahari, nikmat oksigen, Allah berikan itu. Nah, itu diantaranya yang disebut dengan nikmat 1. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, kalau misalnya saat ini kita makan nasi padang, nah, maka itu nikmatnya nasi padang mengambil dari nikmat yang 1. Tampannya suami kita dan cantiknya istri kita itu diambil dari nikmat yang 1. Jadi akang teteh kalau di alam dunia gitu saling memandang, tampannya suamiku, cantiknya istriku, itu ngambil dari 1 nikmat. Kalau seandainya suami istri ini saling beribadah kepada Allah berjamaah di alam dunia sampai parat masuk ke dalam surga bersama-sama, maka nanti kemungkinan besar ya cantiknya istri kita 99 kali lipat lebih cantik daripada cantiknya istri kita di dunia. Dan suami kita yang tampan ini 99 kali lipat lebih tampan dari suami kita yang ada di dunia.
dah seganteng-gantengnya laki-laki di alam dunia nya tetep we kelek nama bau gitu, tapi ketika di surga masya Allah sok secantik-cantiknya perempuan tetep we bobos nama bau gitu kan, tetep we kita itu secantik-cantiknya kita, setampan-tampannya kita punya aib, kotoran kita bau, keringat kita bau, karena ngambil baru dari satu. Tapi nanti di akhirat masya Allah kan tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar, bahkan keringat kita pun wangi. Kenapa? 99 kali lipat. Nikmatnya kita makan buah-buahan, makan seblak gitu kan, makan cimol, makan cilor, makan cilok, makan mie, makan batagor, bakso tahu dan lain sebagainya. Itu kenikmatan ngambil dari mana? Dari yang satu. Jadi kebayang teman-teman ya, kita masuk ke surga makan bakso tahu 99 kali lebih nikmat daripada bakso tahu langganan kita. Tuh, jadi harus semangat masuk surga. Dan di antara jalan terbaik masuk surga di antaranya adalah mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang seseleket, kata orang Sunda, yang berjalan dalam suatu perjalanan mencari ilmu, akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena terbatasnya waktu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sebagian ada lagi yang sampai mensyarahi sampai ketika seorang hamba bertajali dengan rahmannya Allah, ketika seorang hamba bertajali dengan rahimnya Allah. Itu panjang pembahasan. Ada banyak ulama yang menjelaskan lebih luas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak Ibu tidak berhenti di sini, semangat mencari ilmunya. Kemudian selanjutnya alhamdulillah, adapun segala puji yang 4. Nah, apa itu yang 4? Yang pertama qadimun li qadimin, yang kedua qadimun li hadisin, yang ketiga hadisun li qadimin, yang keempat hadisun li hadisin. Jadi ada pujian itu ada 4. Yang pertama puji Allah ke Allah, yang kedua puji Allah ke makhluk, yang ketiga puji makhluk ke Allah, yang keempat puji makhluk ke makhluk. Saya ulangi, qadimun li qadimin, Allah memuji Allah sendiri. Contoh dalam Al-Quran, alhamdulillahi rabbil alamin, gitu kan, Allah memuji Allah sendiri. Yang kedua, Allah memuji makhluknya. Contoh, wa innaka la'ala khuluqin azim, Allah memuji Kangjeng Nabi memiliki akhlak yang azim, akhlak yang agung. Itu puji Allah ke makhluk. Ada yang ketiga, puji makhluk ke Allah. Jadi seperti kita mendapatkan kenikmatan, ya Allah nuhun, ya Allah terima kasih. Nah, kita muji Allah. Kemudian yang keempat hadisun li hadisin, pujinya makhluk ke Allah, pujinya makhluk ke makhluk. Seorang suami memuji istrinya, neng gening neng teh meuni cantik, neng teh gening bisa masak, puji suami ke istri. Puji istri ke suami, sia ama meuni sabar, sia ama meuni tawadu. Nah, ini adalah puji istri ke suami. Atau puji orang tua ke anak, neng ini pinter ya, ini adalah puji orang tua ke anak. Ataupun puji teman ke teman. Atau kalau kita mah di Instagram saling like, nah itu saling muji. Nah, maka Bapak Ibu, kita selaku muslimin wal muslimat harus memahami bahwa alhamdulillah segala puji yang 4 itu adalah milik Allah, harus dikembalikan kepada Allah. Nah, inilah diantara obat kemafsadatan, kemadharatan yang suka timbul dari pujian. Nah, Bapak Ibu, diantara kemadharatan, keburukan yang bisa timbul dari pujian itu diantaranya adalah penyakit ain. Yang pernah saya sampaikan, kalau Bapak Ibu yang memfollow Darut Tauhid Official, kurang lebih ada 2 atau 3 episode saya di sana membahas tentang penyakit ain. Itu diantara yang bisa menimbulkan penyakit ain itu adalah dari hasadnya orang kepada kita, atau dari orang yang memuji kepada kita dan tidak segera dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menimbulkan penyakit ain. Penyakit ain itu bisa menjadikan orang yang sehat menjadi sakit, bisa menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warohmah menjadi banyak masalah, bisa menjadikan suami istri yang asalnya harmonis menjadi bertengkar, bisa menghancurkan rumah, bisa menghancurkan kendaraan, bisa membangkrutkan usaha. Itu biasanya diantaranya dari penyakit ain. Bahkan diantara banyak yang membuat seorang umat Nabi Muhammad meninggal, itu diantaranya adalah penyakit ain. Nah, itu penyakit ain diantaranya adalah pujian kita ke makhluk tanpa membawa asmanya Allah. Jadi hati-hati tuh. Asalnya suami kita itu soleh gitu kan, tapi ketika istrinya sering memuji suaminya tanpa menyebut asmanya Allah, si ama ganteng, si ama baik, si ama penyabar, nggak nyebut alhamdulillah, nggak menyebut asma Allah, tiba-tiba asalnya suaminya yang kalem menjadi centil, asalnya suaminya itu yang yang pendiam menjadi gitulah gitunya, jadi cinceng gitu kan. Kenapa? Ini bisa jadi terkena ain. Maka berhati-hati. Dan tidak sedikit anak yang sakit itu disebabkan karena ain dari orang tuanya, ain dari tetangganya,
Maka hati-hati nih Bapak Ibu kita yang suka upload ya, ngupload foto kemesraan bersama keluarga, foto dengan istri, dengan suami. Lalu ada orang yang misalnya hasad ke kita, atau ada orang yang muji tanpa menyebut asma Allah, kitanya kurang bentengan, wah bisa-bisa kita hidup ririwit kata orang Sunda. Ririwitnya suka ayawe gitu. Kalau nggak sakit ya ada masalah, suka ada kesulitan. Nah itu diantaranya penyakit ain. Bahkan nanti ada obat-obat ain, diantaranya mengambil wadhu atau air wudhu dari orang yang menyebabkan ain kepada kita, kemudian dari ruqyah dan lain sebagainya. Nah pokoknya segala puji itu alhamdulillah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi itu adalah milik Allah, Rabbil alamina, Allah yang mengurus seluruh alam. Dari mulai alam semesta sampai tek-tek bengek gitu kan, sampai kutu, kuar, lisa, kuman, anak kuman, cucu kuman, itu semuanya mutlak berada dalam pengurusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cukuplah disebut orang itu menghina Allah bukan dengan menghina asma Allah, tapi ketika seseorang ragu apakah besok masih bisa makan atau tidak, itu sudah cukup disebut menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabihi, dan kepada Allah saja nasta'inu, kami memohon pertolongan, ala umuri dunia wa dini, atas urusan dunia dan atas urusan akhirat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ada hamba Allah yang terbagi dua. Ada yang khusyuk meminta kepada Allahnya itu kalau dalam urusan dunia saja. Jadi kalau misalnya mau nikah itu tahajudnya itu sampai di mutabaah yaumiyah tidak ada alpa. Waduh gitu kan, contreng 11. Kenapa? Masih masuk madhab jomblo iya. Can nikah gitu. Kenapa? Karena butuh ke Allah, ingin suami sok, tapi beres menikah itu langsung mutabah yaumiyahnya ngedrop. Kenapa? Tahajudnya kaberangan wae. Kenapa? Karena ya qadha dunianya sudah diberikan. Tidak sedikit ada hamba Allah Bapak Ibu rahimakumullah kuat duhanya ketika banyak utangnya. Utangnya hilang, utangnya lunas, ya duhanya pun hilang dan lunas. Maka ini masuk yakni man lam yakbal bimulatafatil ihsani kuyyida ilaihi bisalasilil imtihani. Jadi di antara penyebab kita banyak masalah, yakni kita bisa khusyuk kepada Allah, kita madhab kepada Allah, kita solehnya itu kalau sedang banyak masalah. Tapi ketika masalahnya hilang, maka ibadahnya pun hilang. Nah ini makom orang-orang yang kadang punya banyak masalah. Kenapa? Karena merasa butuh kepada Allah kalau sedang banyak kesulitan. Tapi kalau sedang harmoni, suami, istri, anak sedang sehat, itu kadang sholat di akhir-akhir, ibadah seadanya gitu. Tapi sekalinya anak yang sehat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu wirid nate. Nggak ada itu waktu buat lihat Instagram, TikTokan, nggak ada itu. Tapi kalau sudah anaknya sehat, istrinya sehat, biasa. Mulai merojaah TikTokan, tilawah Instagram gitu kan, luar biasa. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ada orang yang meminta tolong kepada Allahnya itu umuri dunia saja. Jadi kalau perkara dunia minta tolong kepada Allah, dan tidak ada sedikit pun dalam doanya itu permohonan dalam perkara akhiratnya. Jadi minta dunia lah minta kepada Allah itu. Salah? Nggak salah sih, ada bagusnya juga. Tapi ada yang lebih bagus di mana? Orang yang berdoa kepada Allahnya itu bukan hanya perkara dunia saja, tapi meminta juga perkara akhirat. Bukan hanya meminta rumah yang bagus, tapi juga meminta hati yang bagus. Bukan hanya meminta kendaraan yang mewah, tapi berdoa kepada Allah agar diberikan akhlakul karimah. Jadi bukan hanya meminta dunia saja, tapi meminta juga, ya Allah, kuatkan hamba agar istiqomah dalam mengaji, istiqomah dalam sholat subuh berjamaah di masjid, istiqomah berzikir, istiqomah jauh dari penyakit hati gitu. Nah sebaik-baik manusia adalah nasta'inu ala umuri dunya wadin. Yang kuat permohonannya, permintaannya, ketergantungannya kepada Allah, boh perkara duniawiyahnya ataupun perkara akhiratnya. Wallahu alam bisawab. Karena waktu sudah 11:30, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Bapak Ibu, mohon izin kalau nanti ada yang merasa terlewat, nanti ada rekaman ini saya upload di YouTube saya. Ya, jadi kalau nanti ingin memerojaah, kalau ada yang terlewat bisa di YouTube Sapria Muhammad Abdullah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu atas segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari menjelang zuhur ini
Allah limpahkan juga kebaikannya, keberkahannya untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk diri kita yang hadir di majelis yang mulia ini, dan seluruh keturunan kita hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Hatur nuhun Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.